بسم الله الرحمن الرحيم. Untuk waktu kami persilakan nanti setelah azan berbunyi kita tambah 10 menit lebih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka 'ilma. Yang kita muliakan para alim ulama, para ustaz, para kiai yang hadir pada malam hari ini, para sesepuh dan tokoh masyarakat, para jamaah Masjid Nurul Islam dan jamaah Majlis Ta'lim Silaturahmi, serta seluruh hadirin yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan, termasuk dalam kesempatan yang sangat baik ini, atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang kita selalu rasakan setiap detiknya. Termasuk nikmat pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk beribadah, khususnya tadi yang sudah disebutkan oleh Ustaz Abdullah, di bulan Sya'ban yang merupakan bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, ya, terletak antara Rajab dan Ramadan. Begitu juga terkhusus waktu maghrib ini, atau yang dikenal oleh para ulama dengan istilah bainal isya'aini, antara dua isya. Maksudnya adalah antara maghrib dan isya, juga merupakan salah satu waktu yang sering dilalaikan manusia. Maka banyak para ulama menyebutkan ibadah pada waktu isya'aini merupakan ibadah yang lebih banyak mendatangkan pahala, ya, ketimbang pada waktu-waktu yang biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah untuk selalu berbuat baik, berbuat ketaatan, berbuat ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dan mudah-mudahan Allah selalu mencukupkan rezeki kita, memberikan keberkahan di dalamnya, dan mudah-mudahan kita bisa diberikan panjang umur untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Wabil khusus menjelang Ramadan, mudah-mudahan kita bisa bertemu Ramadan tahun ini dan kita bisa beribadah dengan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik di antara Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, memang banyak cerita dalam berjuang, ya. Ustaz Abdullah sudah cerita 2 kali ditipu Ustaz, ya. Alhamdulillah kalau saya sudah lebih Ustaz. Jadi yang seperti itu saya sudah sering sekali, tapi nggak pernah saya gubris. Jadi selalu dia WA atau telepon mengatasnamakan wakil bupati atau asisten bupati atau anggota DPR, bahkan ada pengusaha dari macam-macam, bukan dari Lampung saja, ya, telepon ujung-ujungnya begitu, ya. Tapi alhamdulillah
saya nggak sempat transfer karena ya sudah kelihatan ya, orang zaman sekarang itu kalau mendadak berbuat baik itu harus kita curigai. Ini repot ini. Ada orang mau berbuat baik, kita sekarang kita kadang patut kita curigai. Ya subhanallah. Tapi begitulah dunia, semakin ke belakang, semakin mendekat ke kiamat, maka semakin buruk. Maka kita harus siap-siap ya, persiapkan diri kita, iman kita, mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah, karena tantangan di masa mendatang akan jauh lebih berat. Ya mudah-mudahan kita dengan selalu bersama berjamaah seperti ini, maka saf-saf kita semakin kuat ya, dan kita bisa selalu bersatu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan pengurusan jenazah. Sudah kita bahas beberapa masalah dari awal, dan yang paling terakhir pada bulan lalu pembahasan kita tentang mengkafani jenazah. Secara singkat, setelah jenazah itu dimandikan secara baik, maka dia dipersiapkan untuk dikafani, diletakkan di kain-kain yang sudah disiapkan. Bagi laki-laki adalah 3 helai kain ya, yang menutup semua bagian tubuhnya. Bagi perempuan 2 helai kain, kemudian ditambah dengan pakaian atas, pakaian bawah, dan kerudung ya, itu untuk perempuan. Setelah kita kafani secara baik ya, maka proses berikutnya adalah mensolatkan. Nah, hakikat dari pengurusan jenazah yang paling inti itu juga adalah mensolatkan ini. Maka proses memandikan dan mengkafani itu merupakan bagian dari syarat pensolatan jenazah. Maka jenazah kalau belum dimandikan, dia tidak boleh disolatkan terlebih dahulu. Ya, jadi memang memandikan itu adalah bagian dari mensolatkan jenazah. Maka kan kita baca di sini ya, beberapa hal berkaitan dengan pembahasan sholat jenazah. Sholat jenazah memang sholat yang mungkin tidak sering kita lakukan ya, tetapi kita perlu untuk mengetahuinya dan bisa mempraktakkannya, karena pahalanya sangat besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan pahalanya itu mendapatkan sebanding dengan 1 qirot ya. Lalu para sahabat bertanya, 1 qirot itu seberapa ya Rasulullah? Kira-kira besarnya sebesar gunung Uhud. Jadi seperti orang sedekah sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang sangat besar ya, panjang gunung Uhud itu 4 km ya, jadi luar biasa panjang. Tingginya 1100 meter, lebarnya 1000 meter. Jadi besar luar biasa. Gunung yang paling besar yang ada di kota Madinah ya. Itu salah satu gunung ya, yang menjadi gunung-gunung yang akan ada kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini dikatakan hukum sholat jenazah itu ada 3. Yang pertama wajib ya. Ada sholat jenazah itu wajib bagi orang muslim secara umum. Orang yang meninggal maka dia wajib untuk disolatkan ya, wajib untuk disolatkan. Dan hukumnya adalah fardu kifayah seperti yang sudah kita ketahui, artinya merupakan kewajiban kolektif. Jadi kewajiban yang sifatnya bersama. Kalau sudah dilakukan oleh 1 orang, maka gugur dari yang lain ya. Minimal orang yang mengerjakannya 1 orang, meskipun anak laki-laki yang masih kecil ya, dia sudah bisa menggugurkan gitu. Jadi harus ada yang mensolatkan meskipun 1 orang. Kalau 1 kampung itu tidak ada yang mensolatkan, maka semuanya bisa berdosa ya. Tapi kalau misalnya ada yang sudah mensolatkan lalu yang lain tidak mau, ya silakan saja, tidak apa-apa. Nabi pernah menolak untuk mensolatkan seorang jenazah dari sahabatnya karena terlilit hutang misalnya ya. Itu pernah ada kejadian seperti itu. Pernah juga beliau tidak mau mensolatkan orang yang bunuh diri, pernah juga ya. Jadi kalau kita misalnya tidak mau mensolatkan ya, kalau sudah ada yang mensolatkan ya tidak apa-apa ya, khususnya misalnya orang-orang yang buruk ya, terkenal di masyarakat kita sebagai pelaku maksiat misalnya,
Kita tidak mau mensolatkan tidak apa-apa, tapi jangan sampai nggak ada yang mensolatkan sama sekali. Ya, kalau tidak ada yang mensolatkan sama sekali ya berdosa semua kita. Ya. Kemudian yang kedua, mensolatkan jenazah juga terkadang hukumnya haram. Jadi kebalikan. Yang pertama kan tadi wajib. Ya, mensolatkan jenazah bisa haram. Kapan keadaannya? Yaitu apabila jenazahnya adalah jenazah orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ya, keadaan syahid, tapi yaitu yang syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat itu seseorang yang wafat karena dibunuh oleh musuh non muslim yang ingin menghancurkan Islam. Ya, bukan yang dibunuh oleh sesama muslim. Kadang-kadang kan ada ya pertempuran antara sesama muslim kan ada. Ya, misalnya di zaman sahabat pernah ada pertempuran antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, ya. Akan ada yang jatuh korban. Nah, itu tidak dikatakan yang meninggal mati syahid, tidak, karena yang membunuh adalah sesama muslim karena salah paham dan lain sebagainya, ya. Nah, itu tidak dikatakan mati syahid. Atau misalnya orang yang mati syahid secara akhirat saja, misalnya seorang ibu yang meninggal ketika dalam keadaan melahirkan, maka kata Nabi SAW, orang itu seperti mati syahid. Tapi ini mati syahid dalam hukum akhirat, artinya di dunia dia tetap disolatkan seperti biasa, tapi di akhirat nanti digabungkan bersama orang-orang yang mati syahid. Jadi sebuah kemuliaan yang luar biasa dan keistimewaan, ya, seorang yang bisa meninggal dalam keadaan syahid seperti itu. Jadi seorang yang wafat dalam keadaan mati syahid di medan perang, maka dia hukumnya tidak boleh disolatkan. Kalau disolatkan malah kita yang mensolatkan berdosa, ya, karena apa? Orang yang mati syahid itu sudah dihapuskan dosanya semua, ya, langsung derajatnya dinaikkan, dosanya dihapuskan, pahalanya langsung sempurna, maka tidak perlu lagi doa dari kita, ya, cukup Allah yang menempatkannya pada posisi yang terbaik. Begitu juga kita tidak boleh mensolatkan orang-orang yang wafat dalam keadaan non muslim, baik aslinya dia orang Islam kemudian murtad, naudzubillah, atau memang aslinya dia orang kafir, ya. Maka orang yang seperti itu kalau sudah meninggal kita tidak boleh mensolatkan, mendoakan saja hukumnya haram, apalagi mensolatkan. Jadi tidak boleh. Oh, ini keluarga saya sendiri, ya, kita nggak bisa apa-apa lagi. Ini sudah aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mendoakan pun tidak boleh, apalagi mensolatkan. Ya, jadi tidak boleh mensolatkan orang yang meninggal dalam keadaan kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada sebuah kondisi, misalnya dalam bencana alam, di mana di sebuah masyarakat itu bersatu atau bercampur antara orang muslim dan non muslim, lalu meninggal semua, lalu nggak diketahui mana yang Islam, mana yang bukan Islam. Kan kadang-kadang terjadi seperti itu. Maka bagaimana prosesnya? Prosesnya kalau kita ragu-ragu, maka semua diperlakukan seperti orang Islam dulu. Ya, misalnya bencana kemarin besar, ya, di Aceh yang kita bingung ini Muslim atau bukan. Sudah dia diperlakukan seperti orang Islam, dimandikan, dikafani, tapi ketika sholat, nah ini beda sedikit. Ketika sholat kita niatnya mensolati yang Islam saja, mensolati yang Islam saja. Niatnya gimana? Kalau dalam bahasa Indonesianya, ya, saya niat sholat jenazah atas semua jenazah ini yang Muslim di antara mereka. Usolli ala haula'il mayyitin atau janaiz al muslimina minhum, ya, atau aku sholat kepada jenazah ini yang agamanya adalah Islam. Karena kalau kita tahu itu orang kafir, maka hukumnya bisa malah mendatangkan dosa untuk orang yang melakukannya, ya. Nah, kemudian waktunya kapan? Di sini katakan yadkhulu bi ghuslil mayyit aw ma yaqumu maqamahu katayammum. Waktu mensolatkan jenazah itu kalau sudah dimandikan. Jadi kalau sudah dimandikan baru boleh disolatkan, ya. Atau kalau misalnya jenazahnya tidak bisa dimandikan, misalnya karena keadaannya
memungkinkan atau tidak ada air, maka seperti yang sudah kita jelaskan dulu, boleh ditayamumkan. Ya, jadi kalau sudah ditayamumkan, maka boleh kita mensolatkan jenazah itu. Dan ini juga perlu untuk kita sampaikan, ya. Kadang-kadang dalam sebuah kondisi ada jenazah yang tidak langsung diurus proses pemandiannya karena waktu, misalnya meninggal waktu maghrib begini, kan jarang ya yang rencananya memakamkannya pasti besok kemungkinan besar. Nah, ada yang mandikannya besok begitu, ya. Atau menunggu keluarganya yang datang dari tempat yang jauh, maka dia tidak langsung dimandikan. Sebenarnya yang lebih afdal, hadirin rahimakumullah, untuk memandikan dan mengkafani itu lebih baik secepat mungkin. Meskipun pensolatan dan penguburannya agak belakangan, nggak ada masalah. Ya, jadi kalau ada yang meninggal, lebih baik langsung diurus pemandiannya, dikafani. Setelah itu diletakkan, kalau misalnya mau nunggu besok disolatkan atau dimakamkan atau menunggu keluarganya. Ya, supaya apa? Supaya orang yang mungkin datang bertakziah, mungkin besok dia nggak bisa ikut memakamkan, nggak bisa ikut mensolatkan bareng-bareng di masjid. Ya, daripada kita kehilangan pahala orang yang sudah takziah mau mensolatkan dia, mendingan dia disuruh sholat duluan, meskipun satu-satu, nggak apa-apa. Ya, supaya apa? Supaya mayit itu mendapatkan banyak orang yang mendoakan begitu, daripada yang takziah cuma duduk sebentar ketemu sama sahibul musibah, ya, musibah, lalu dia pulang. Ya kan sayang, ya. Padahal setiap orang yang mensolatkan itu memiliki fadilah, ya. Dalam sebuah hadis yang disolatkan sampai 100 itu mendapatkan kekhususan tersendiri, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi bagusnya kita mandikan meskipun malam-malam, kita kafani, lalu besok kita tunggu pemakamannya. Kemudian syarat sholat jenazah bisa katakan kasyurutis sholat, seperti syarat sholat. Di antaranya min satril aurah, menutup aurat. Jadi harus auratnya tertutup karena kita mau sholat seperti sholat biasa. Wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ya, juga tidak ada najis dan lain sebagainya, seperti pembahasan dalam syarat-syarat sholat. Begitu juga, ya, posisi jenazah harus ada lebih di depan daripada yang mensolatkan. Ya, tidak boleh di belakang orang yang mensolatkan. Rukun dalam sholat jenazah, yang pertama adalah niat, seperti dalam ibadah yang lain, ya. Dalam sholat jenazah juga memerlukan niat, ya, memerlukan niat. Minimal niat itu adalah menyebutkan jenazahnya, meskipun tidak menyebutkan jenis kelamin atau tidak menyebutkan nama orangnya. Misalnya mengatakan usolli ala hadzal mayit, saya niat sholat untuk jenazah ini. Ya, jadi diniatkan untuk meniatkan sholat kepada jenazah yang ada di hadapannya. Ya, harus ada niat. Kalau sholat nggak pakai niat, nggak sah sholatnya. Ya, dan niat itu kita nyatakannya di dalam hati kita, bahwa kita akan mensolatkan jenazah itu. Kalau ada orang yang salah niat, bagaimana? Tergantung salahnya seperti apa. Ya, kalau dia misalnya ketika sholat jenazah itu menyebut nama, saya mensolatkan jenazah di depan saya, disebut namanya Ali, boleh gitu disebut namanya, nggak apa-apa. Kalau memang di depannya itu Ali misalnya, ternyata setelah dilihat ternyata namanya bukan Ali misalnya, namanya Ahmad misalnya, ya, Abdullah ya, atau siapa saja namanya, maka jadi tidak sah sholatnya gara-gara dia melakukannya salah, ya. Nah, kalau kita bingung, kita bisa global saja kepada mayit, ya, yang ada di depan saya. Usolli ala hadzal mayit, saya sholat kepada mayit itu, pada mayit ini sudah. Ya, ini bisa kadang-kadang terjadi begini, khususnya kita yang mungkin pernah umroh atau haji, bapak-bapak, ketika di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu kan hampir setiap sholat 5 waktu selalu ada sholat jenazah. Ya, hampir setiap sholat 5 waktu selalu ada jenazah, apalagi yang di Mekah. Kalau di Mekah itu lebih ramai daripada di Madinah.
Nah, ketika habis sholat biasanya diumumkan habis salam, ya, nanti mubaligh itu yang menyampaikan suara imam itu ya, yang azan biasanya dia akan mengatakan as-salatu ala amwat atau ala janaiz, gitu disebutkan namanya, ya. Dia mengumumkan begitu. Kita yang orang asing nggak ngerti bahasa Arab bingung. Ini yang disolatkan siapa? Kan nggak disebut namanya. Mereka cuma menyebutkan kalau jenazahnya satu atau dua. Kalau banyak sebutkan jamak begitu saja. Ya, jadi tidak disebutkan laki atau perempuan. Ya, maka dalam seperti itu kita niatkannya juga global. Saya sholat kepada jenazah ini, gitu secara umum saja. Atau mengatakan saya niat sholat untuk orang yang disolatkan imam. Nah, itu juga boleh begitu. Ya. Jadi harus ada niat yang mengarah kepada jenazah tersebut. Kemudian rukun yang kedua adalah sholat jenazah itu adalah dengan 4 kali takbir. Ya, dengan 4 kali takbir. Takbir pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dalam beberapa riwayat hadis, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bertakbir lebih dari 4. Ada riwayat 5, ada bahkan sampai 6. Ya, kalau ada yang melakukan itu tidak tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tetapi ya, bagi makmum kalau dia tidak mengikuti maka lebih bagus. Jadi cukup 4 kali takbir saja. Tapi kalau ada yang melakukan sampai 5 kali atau 6 kali tidak apa-apa, sholat jenazahnya tetap sah. Ya. Tapi yang pokok dan yang juga disepakati para ulama itu adalah yang 4 kali takbir. Kalau kurang dari 4 kali takbir, tidak sah sholatnya. Ya, harus 4 kali tersebut. Kemudian rukun yang ketiga adalah al-qiyamu 'alal qadir, yaitu berdiri melaksanakan sholat jenazah itu bagi yang mampu, seperti sholat biasa. Kalau mampu maka dia harus melaksanakannya sambil berdiri, tidak boleh melaksanakannya sambil duduk. Ya. Kemudian yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dari sholat jenazah. Ya, biasanya dibaca pada takbir yang pertama. Ya, setelah kita takbir, kita langsung membaca surat Al-Fatihah. Nah, ketika kita takbir, tidak perlu diawali dengan doa iftitah. Ini ya. Jadi jangan kita, ini memang berbeda. Ini salah satu perbedaan dari sholat biasa. Kalau sholat jenazah tidak ada iftitahnya. Jadi ketika takbir Allahu Akbar langsung membaca surat Al-Fatihah. Ya, tidak membaca doa iftitah gitu. Kemudian yang kelima, as-salatu 'alan nabi ba'da tsaniyah. Membaca sholawat kepada Nabi pada atau setelah takbir yang kedua. Jadi yang takbir pertama kita baca Fatihah, kemudian takbir lagi yang kedua kita membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam sholat jenazah tidak ada surat pendeknya. Jadi cukup membaca surat Al-Fatihah selesai. Ya. Kalau misalnya imamnya masih baca panjang, kita sudah selesai, maka kita cukup berzikir atau kita mendoakan jenazah itu. Ya, atau kita diam saja, tapi tidak membaca surat pendek sama sekali. Ya. Kemudian yang keenam, ad-du'a'u lil mayyiti ba'da tsalitsah, mendoakan orang yang meninggal itu setelah takbir yang ketiga. Ya, doanya apa? Bebas, terserah. Yang penting doa kepada jenazah. Tapi umum yang biasa kita baca sebagaimana disebutkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, doa yang biasa selalu kita pakai itu, ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, sebenarnya masih panjang lagi, tapi umumnya kita kan banyak hafal sampai situ. Kalau cuma hafal sampai situ bagaimana? Tidak apa-apa. Bahkan kalau kita cuma membacakan Allahumma ighfir lahu satu kata saja, itu sudah sah baca doanya. Ya, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah orang tersebut. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya rahmatilah atau sayangilah. Ya, kemudian wa'afihi, maafkanlah, wa'fu anhu, dan ampunilah dosanya. Ya, begitu.
Kalau mau lengkapnya ada ya wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqdihi minal khotoya dan seterusnya, panjang ya. Nah ini perlu dihafal secara khusus kalau kita mau yang seperti itu. Atau kalau doa yang lain yang misalnya kita hafal doa yang lain yang mau kita susun gitu ya, silakan. Yang penting doa ya kepada jenazah yang bersangkutan ya. Kadang-kadang kan ada misalnya Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min hufurin niran. Enggak apa-apa. Ya doa apa saja kepada jenazah yang bersangkutan itu. Kemudian yang ketujuh ya, yang terakhir ya, membaca salam. Nah, membaca setelah takbir yang keempat ya, kita membaca salam. Tetapi sebelum membaca salam dianjurkan untuk membaca doa lagi untuk jenazah. Setelah takbir keempat aslinya langsung salam. Tapi kalau mau lebih afdol, doakan dulu ya, kembali kepada jenazah itu dan juga kepada kaum muslimin ya. Yang biasa kita baca biasanya kalau di masyarakat kita, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu ya. Atau kalau untuk kaum muslimin secara umum ada doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan seterusnya ya. Atau baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina dan seterusnya ya. Itu untuk kaum muslimin secara umum. Lalu kita membaca salam. Salamnya juga seperti sholat biasa yang wajib satu ya, dan ini yang disepakati ulama, sekali salam assalamualaikum. Salam yang kedua ada yang mengatakan tidak dianjurkan, ada yang mengatakan dianjurkan oleh sebagian ulama. Makanya ada sebagian ulama yang kalau sholat jenazah cuma sekali saja, assalamualaikum warahmatullah, sudah sekali saja. Ada yang dua kali ya, memang itu ada khilaf. Nah, tapi yang jelas yang wajib itu satu ya, yang pertama. Yang kedua itu sunnah ya, atau sebagian ulama ada yang mengatakan tidak disunnahkan atau tidak dianjurkan. Nah itulah kurang lebih rukun-rukun dalam sholat jenazah. Jadi kalau kita praktek, pertama-tama kita niat ya, niat, kemudian kita takbir ya, kita takbir, setelah takbir kita baca Fatihah, kemudian takbir lagi membaca sholawat, takbir lagi membaca doa, takbir lagi yang keempat membaca doa, kemudian salam. Maka selesailah proses dari sholat jenazah. Nah, rahimahumullah, di dalam sholat jenazah juga terkadang ada kondisi seorang makmum yang masbuk atau makmum yang ketinggalan. Itu bisa saja terjadi ya. Kalau ada makmum yang masbuk bagaimana? Kalau ada makmum yang masbuk, maka statusnya dia seperti makmum masbuk di dalam sholat biasa. Maka dia masuk langsung ya pada sholat jenazah itu, mengikuti gerakan takbirnya ya. Misalnya dia masuk pada takbir ketiga, maka langsung saja takbir ketiga ya. Jangan ngebut, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak boleh ya. Kayak kadang-kadang ada di antara kita yang masih awam ya, ketika imamnya sudah sujud sholat biasa nih, dia masbuk, akhirnya dia ngebut ya, ruku tidak langsung sujud. Ada nggak begitu? Masih ada, saya pernah ketemu begitu. Ini ya sangat disayangkan ya, orang Islam tapi masih belum mengerti bagaimana tata cara sholat yang benar. Karena kan masalah-masalah pokok kita tidak boleh tidak tahu tentang itu ya. Jadi kalau misalnya imamnya sudah sujud ya kita langsung sujud. Begitu juga ketika imam dalam sholat jenazah, misalnya sudah sudah takbir yang ketiga, kita langsung takbir yang ketiga. Tapi doanya, nah ini beda sedikit. Tapi ketika misalnya imam itu sudah takbir ketiga, lalu kita baru masuk, maka status kita itu adalah takbir pertama untuk kita. Bagi imam itu takbir yang ketiga, tapi bagi kitanya itu takbir yang pertama. Maka kalau itu takbir yang pertama, maka apa yang harus kita lakukan setelah takbir pertama? Baca Al-Fatihah. Jadi imam kan takbir ketiga, dia bacanya doa.
Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Bagi kita yang masbuk bacanya adalah baca Fatihah. Nanti imam itu takbir yang keempat, maka kita takbir juga takbir yang kedua. Kita bacanya sholawat, ya. Nah nanti ketika imamnya salam, ya, kita jangan ikut salam karena kita baru 2 takbir. Kita lanjutkan takbir yang ketiga, lanjutkan takbir keempat, baru salam. Jadi setelah imam salam udah selesai, kita takbir lagi Allahu Akbar, baru kita baca doa Allahumma ighfir lahu dan seterusnya. Kita takbir lagi yang keempat, kita baca doa, lalu kita salam, baru selesai daripada gerakan atau pelaksanaan dari sholat jenazah. Nah ini berkaitan untuk makmum yang masbuk, ya. Jadi di dalam sholat jenazah ada masbuk, nggak ada masalah. Juga dalam keadaan yang lain, kadang-kadang ada jenazah yang subhanallah, mungkin orang ini banyak dicintai oleh saudara-saudaranya, tetangganya dan sebagainya, yang mengantarkan sholat dan pemakaman sangat banyak sampai masjid misalnya nggak cukup. Maka yang seperti itu boleh dilakukan secara berkelompok. Jadi kelompok pertama sholat, ya, selesai keluar kelompok yang kedua lagi, selesai kelompok yang ketiga keluar lagi. Nah seperti itu. Dan itulah yang juga dilakukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, beliau ketika wafat, beliau itu disolatkan di pembaringannya itulah, di kamarnya itulah, kamar beliau itu. Jadi para sahabat diperintahkan Abu Bakar, para sahabat itu tanya. Jadi Abu Bakar yang jelaskan tata cara bagaimana mengurus jenazah Nabi. Karena ketika Nabi wafat, para sahabat itu pada bingung. Apakah ini jenazah? Pertama pertanyaannya, apakah Nabi benar wafat? Karena kayak seperti Sayyidina Umar nggak percaya Nabi wafat. Nabi itu nggak bisa meninggal. Kalau ada kata, wallahi, barang siapa yang mengatakan Nabi itu sudah meninggal, saya tebas dengan pedang saya ini. Kata Umar begitu. Nggak ada yang berani sama Allah. Akhirnya Abu Bakar datang memastikan Rasulullah SAW wafat. Lalu orang tanya, wahai Abu Bakar, bagaimana dia? Dia dimandikan. Mandikanlah. Siapa yang mandikan? Disebutkan keluarga dari yang laki-laki, ya. Makanya kalau yang mandikan itu memang keluarga laki-laki, ya, bukan keluarga perempuan, ya. Keluarga laki-laki yang mandikan. Terus bagaimana cara mengkafan? Dijelaskan semuanya oleh Abu Bakar, termasuk mensolatkan. Mensolatkannya gimana? Masuk sekelompok orang, lalu bertakbir, lalu berdoa, lalu salam, keluar, masuk lagi yang lain, dan seterusnya begitu. Ya, akhirnya begitulah yang terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau disolatkan secara bergelombang. Ya, nah, jadi kalau misalnya ada jenazah yang banyak yang mengantarkannya, maka dia dilakukan secara bergelombang seperti itu. Ya. Nah, kemudian siapa yang paling berhak untuk mensolatkan? Yang paling berhak mensolatkan adalah keluarga asobah. Asobah itu orang-orang keluarga terdekat laki-laki yang mendapat waris, yang memiliki hubungan waris. Kalau dalam ahli waris itu namanya asobah, kelompok laki-laki. Ada 10 orang urutannya, ya. Saya percepat. Jadi kalau dari laki-laki apa? Yang pertama ayah dulu, atau di atasnya ayah, kakek, terus ke atas. Kalau tidak ada anak laki-laki atau cucu atau cicit, ya. Kalau tidak ada baru saudara atau paman atau sepupu. Sepupu juga termasuk dari asobah, sepupu dari keluarga laki-laki. Kalau dari keluarga ibu tidak, keluarga ibu itu namanya zawil arham. Ya, itu kalau nggak ada keluarga laki-laki baru nanti zawil arham. Ya. Tapi kalau misalnya jenazah itu berpesan, ya, dia berwasiat atau keluarganya yang minta seseorang untuk mensolatkan, maka tidak apa-apa. Misalnya ada seorang ulama, ya, ada orang yang dikenal ahli ibadah, ya, maka mungkin kan doanya lebih dekat untuk didengar kan daripada orang biasa. Dah biar beliau saja, nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Itu juga bagus, tidak ada masalah. Untuk laki-laki maka kita sholatnya ada di bagian kepala, ya. Mohon maaf, misalnya ini jenazah, ya, ini kepala dan ini bagian belakang. Kalau laki-laki imam berdiri di sini di posisi kepala, ya. Kalau perempuan di sisi perutnya seperti ini, ya. Nah, posisi meletakkan kepala, ya,
Ini memang ada khilaf di antara para ulama. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri sebenarnya kalau untuk laki-laki itu di sebelah kiri begini. Ya, kalau perempuan di kanan begini. Kiblatnya ke sana, Pak ya. Nah, gini. Tetapi banyak yang dipraktekkan laki-laki maupun perempuan di kanan, dan itu umumnya sekarang yang dipraktekkan ya kalau di di masyarakat bermadzhab Syafi'i semuanya sekarang prakteknya kanan. Tapi masih ada sebagian yang praktek kiri begini ada, tapi sudah jarang. Ya, sudah jarang praktekkan kepala di sebelah kiri. Kan di masyarakat kita juga biasanya kanan semua, Pak ya. Apa ada yang kiri? Jarang ya. Nah, yang kiri ini ada ya. Saya pun baru nemu satu di Palembang, di Masjid Agung Palembang itu kalau laki-laki tetap kiri begini, mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, tapi umumnya kita semua di kanan seperti ini. Tidak ada masalah sebenarnya ya. Ya, gitu. Kalau misalnya jenazahnya lebih dari satu bagaimana? Maka dua cara. Dia bisa, ini misalnya kepala ya, ini bagian kakinya. Bisa disejajarkan begini ya. Nah, ini ada. Ini kepalanya lebih besar. Ya, ini bisa begini sejajar, ya, ke depan terus berapa saja boleh. Boleh juga berjajar begini, ya, berjajar begini terus, ya. Nah, nanti yang diutamakan di depan imam, kalau dia laki-laki dan perempuan, maka yang di depan imam ini laki-laki, ya. Baru yang di sebelah sininya perempuan. Kalau mau berjajar begini boleh, terserah yang mau laki-laki di sini, perempuan apa di sini. Tapi yang disolatkan di kepalanya atau di badannya ini adalah laki-laki. Kalau itu laki-laki dengan perempuan, ya. Kalau misalnya laki-laki semua atau perempuan semua, maka yang diutamakan yang paling banyak kebaikannya, orang soleh lah, gitu ya. Seorang yang alim itu didahulukan. Maka berdirinya pada orang yang soleh atau orang yang alim. Orang yang di bawahnya maka disebarkan di bagian yang lain, begitu ya. Boleh juga kalau mau disolatkan satu persatu juga boleh. Misalnya jenazah pertama disolatkan, sudah selesai jenazah yang kedua baru disolatkan, jenazah ketiga juga seperti itu, bebas ya, tidak ada ketentuan yang berlaku ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah pelaksanaan, ini tentang sholat gaib ya, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat gaib ya, di sholat gaib ya, khususnya yang ada di wilayah yang jauh ya, di wilayah yang jauh. Jadi kita nggak bisa datang ke sana, maka kita melakukan sholat gaib. Sholat gaib itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin boleh ya, tidak harus ulamanya saja. Nah, tetapi pelaksanaan sholat gaib itu dengan catatan dia harus di sana sudah dimandikan dulu, harus sudah dimandikan. Syarat mensolatkan kan harus mandikan. Ya, jadi kita harus kira-kira sudah dimandikan baru di sini melakukan sholat gaib. Ya. Terus kemudian pertanyaan, boleh nggak kita mensolatkan ulama-ulama yang sudah mendahului kita? Ya, misalnya ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, atau bahkan boleh nggak sih kita mensolatkan Rasulullah? Ya, Rasulullah kan sudah meninggal, boleh nggak kita mensolatkan Rasulullah para sahabat? Kata para ulama, seseorang boleh mensolatkan jenazah yang sudah meninggal dengan catatan dia itu merupakan orang yang statusnya wajib atau masuk dalam kewajiban sholat jenazah ketika orang yang bersangkutan meninggal. Ya, jadi misalnya begini. Misalnya ya, saya usia 41 tahun, ya. Maka misalnya saya balik usia 15 tahun, ya misalnya. Maka kira-kira dari 40 ke 15 ini kan 25 tahun. Yang meninggal sebelum 25 tahun ya ke atas, saya nggak boleh mensolatkan karena saya waktu itu belum status wajib jenazah. Maka saya tidak boleh misalnya mensolatkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 1200 tahun nggak boleh, apalagi Rasulullah nggak boleh. Ya, misalnya mensolatkan siapa lagi yang meninggal tahun 1900 nggak boleh. Ya, jadi boleh kalau orang itu meninggal ketika saya sudah balik, itu baru boleh. Ya, baru boleh. Misalnya kadang-kadang kita dulu sudah balik, nggak tahu ada keluarga kita atau kenalan kita nggak sempat mensolatkan, sekarang baru tahu, kita mensolatkan sekarang boleh. Kalau jenazahnya sudah hancur nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kita punya status kita waktu itu sudah wajib sholat. Kalau belum wajib sholat, masih kecil-kecil begini, nggak boleh dia karena dia memang belum wajib sholat.
Kemudian yang terakhir berkaitan dengan boleh tidak kita mengulang sholat jenazah. Saya sudah sholat nih, ya di misalnya kadang-kadang kan ada jenazah yang sholatkan dulu di rumah untuk keluarganya, ya khususnya perempuan-perempuan kalau dia nggak pergi ke masjid, ya setelah itu baru dibawa ke masjid, baru disolatkan secara ramai-ramai. Nah pas di rumah dia sudah sholat, di masjid boleh sholat lagi apa enggak? Nah di sini para ulama secara umum mengatakan boleh, nggak ada, tidak berdosa mengulang. Tetapi ada yang mengatakan hukumnya kurang baik, ya. Ada yang mengatakan kurang baik, ada yang mengatakan boleh-boleh saja, begitu. Termasuk yang mengatakan kurang baik, ya istilahnya khilaful aula. Khilaful aula itu seperti makruh tapi lebih rendah lagi, ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu baiknya seseorang yang sudah mensolatkan tidak mensolatkan lagi. Tapi kalau dia tetap mau mensolatkan ya nggak apa-apa, tetap sah, ya tetap sah-sah saja. Nah seperti itu. Nah inilah rahmatullah ya pembahasan tentang apa namanya sholat jenazah. Ini sudah lewat sedikit, mungkin 5 menit ya kita. Nggak apa-apa. Ya saya ngikuti pembawa acara. Silakan kita 4 menit. Silakan Pak, silakan. Sabto Darmo, ya Kejawen Pak ya. Iya. Kalau seseorang itu dia orang yang Islam, minimal dia sudah menyatakan syahadat, ya kemudian dia itu sholat kadang-kadang meskipun banyaknya enggak, selama dalam hidup akhirnya itu dia tidak secara pasti bukan orang yang musyrik karena tidak menyembah kepada selain Allah, maka statusnya muslim. Kecuali kalau memang dia nggak pernah syahadat sama sekali, dia memang benar-benar menerapkan tradisi nenek moyang benar-benar, ya artinya dia nggak pernah muslim nih, nggak pernah syahadat gitu, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah bareng kaum muslimin, maka ya nggak boleh dia dimani, karena dia wafatnya artinya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Lalu terus anak-anaknya sholatkan gimana? Nah inilah yang kita perlu untuk memberikan informasi. Ini kita kasih tahu, kalau ada orang non muslim meninggal, meskipun keluarga kita sendiri, nggak boleh kita mendoakan, apalagi mensolatkan. Ya di dalam Quran ya, wa ma kana lin apa ayatnya, wa ma kana lin nabi ya. Nah, lupa lagi kemarin saya lupa. Wa ma kana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Itu di akhir surat At-Taubah. Tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman ya untuk memintakan istighfar kepada orang musyrik nih. Maka nalim nabi, tidak pantas untuk nabi. Walladzina amanu, untuk orang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk minta ampunan kepada orang musyrik walau kanu uli qurba, meskipun keluarganya sendiri. Nah itu. Maka kalau kita ingin keluarga kita itu selamat, mumpung masih hidup, kita terus dakwahnya, jangan putus-putus, apalagi orang tua kita sendiri. Pasti kita sedih luar biasa. Ya kalau sampai orang tua kita itu tidak mendapatkan hidayah, ya kasihan. Ya tapi tetap yang namanya hidayah kan di tangan Allah ya, dan kuasa Allah. Ya tapi kan kita harus berusaha. Kalau meninggal bukan dalam keadaan muslim, kita udah lepas diri kepada mereka. Ya kalau dipaksakan malah dosa, Pak. Ya, makanya kan kadang-kadang yang memang ada lucu seperti itu mungkin ya. Ada tradisi kejawen minta disolatkan. Saya pernah di Palembang itu ada cerita, ada orang Muslim Chinese ya, agamanya Konghucu atau Buddha atau Kristen saya tidak tahu, minta kepada masyarakat tetangga-tetangganya untuk baca Yasin, baca tahlil begitu. Ya kan nggak boleh begitu itu. Ya nggak boleh seperti itu. Ya wallahu a'lam. Ada lagi? Pak. Satu lagi mungkin masih ada waktu. Silakan Pak. Bagaimana hukumnya kalau menyulatkan jenazah dengan tadi tidak dimandiin, tidak dikafani, tidak diinin, karena meninggalnya itu musibah, anggota badannya itu berpisah-pisah. Kalau ada jenazah badannya itu terpotong-potong, maka kita lihat kalau potongannya itu masih bisa dimandikan, tetap wajib dimandikan. Kecuali kalau hancur misalnya kebakar jadi abu, nggak bisa dimandikan,
bisa juga ditayamumkan, maka ya sudah, apa boleh buat, ya. Tapi kalau dia kebakar, gosong, jadi areng, kalau misalnya disiram air itu tidak hancur, tidak pecah-pecah, maka kita siram saja sekedarnya, ya. Kemarin dijelaskan dalam memandikan itu, Pak. Memandikan itu yang penting air itu rata di badannya, nggak harus dengan proses-proses yang seperti yang dijelaskan kemarin. Yang penting kena air. Istilahnya kita ambil shower, siram saja, seret, udah rata, sudah, ya, gitu. Jadi harus nih. Tapi kalau misalnya kepotong-potong, misalnya mohon maaf jenazah mutilasi, potong-potong semuanya. Tapi kan tangannya meskipun kepotong kan masih bisa kena air. Ya, meskipun masih darah-darah keluar, misalnya masih belum kena air, wajib dimandikan. Ya, wajahnya kepala nanti tinggal disusun saja. Kalau sekarang bisa dijahit, kadang-kadang kalau nggak salah di forensik itu nanti dijahit, ya syukur. Kalau nggak bisa, ya sudah kita susun aja seperti yang bisa kita lakukan. Kalau kita bungkus, kita sholatkan, kemudian dimakamkan. Wallahu. Ada lagi, Pak? Cukup? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika tidak ada pertanyaan, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang istiqomah untuk persiapan kematian kita. Ya, mudah-mudahan kematian kita menjadi kematian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.